Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Adika Jorgi, NPM 170810110005. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang JST atau jaringan saraf tiruan. Ya, langsung saja kita langsung ke pengertiannya apa itu JST. JST adalah merupakan suatu prosesor yang terdistribusi secara besar-besaran secara paralel yang dibuat dari unit proses sederhana yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan pengetahuan berupa pengalaman dan dapat dilakukan untuk proses lain. Ini menurut Hiking tahun 2019, saya ambilnya dari paper. Jaringan saraf tiruan tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pengalamannya terhadap mengikuti proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, ke dalam jaringan saraf tiruan dimasukkan pola-pola masukan atau keluaran dari jaringan akan diajar untuk memberikan jawaban yang bisa diterima. Ini menurut Standing Room tahun 2016. Ya, menurut beberapa ahli di atas kita dapat menyimpulkan bahwa adalah suatu jaringan saraf tiruan adalah suatu jaringan yang dilatih atau diolah secara terus-menerus sehingga dia bisa menerima atau dia bisa diajari untuk memberikan jawaban yang bisa diterima seperti itu. Ya, di dalam jaringan saraf tiruan ada beberapa prinsip. Yang pertama yang ada tiga prinsip yang saya dapatkan. Yang pertama itu satu set dari sinapsis atau penghubungan yang lain-lain digolongkan oleh bobot atau kekuatannya. Yang kedua, sebuah penambahan untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input ditimbang dari kekuatan sinaptik masing-masing neuron. Yang ketiga, semua fungsi aktivasi untuk membatasi amplitudo atau dari sebuah neuron. Fungsi ini bertujuan untuk membatasi jarak amplitude yang diperbolehkan untuk sinyal output menjadi sebuah angka yang terbatas. Ya, di sini ini adalah contoh dari prinsip gambaran secara umum tentang JST. Nah, yang pertama di sini adalah ada input dan ada output setelah ada proses. Jadi di sini adalah ada ini WK1, WK2 sama WKM ini adalah merupakan input atau total input yang akan dimasukkan ke dalam junction atau bias. Jadi dari beberapa input ini akan jadikan jadikan satu seperti ini dan akan diproses oleh activation function. Jadi dari sini kita dimasukkan kumpulkan jadi inputan tadi dikumpulkan jadi satu, setelah itu diproses dalam sebuah activation, kemudian akan mendapatkan sebuah outputnya. Nah, secara dasar seperti itu, kita baca saja keterangannya. Pada gambar di atas, Z menerima masukan dari neuron X1 sampai X3, yaitu X1 sampai X3 atau XM jumlah X yang masuk. Hubungan antara W1 sama W3 ketika neuron yang ada dijumlahkan menjadi satu. Jadi ini adalah net. Net ini adalah penjumlahan antara ini sama dengan ini dijumlahkan dulu ke sini, baru masuk ke dalam sebuah function activation function. Ya, kita harus mengenal dulu arsitektur dari jaringan saraf tiruan. Setelah kita mengenal dasar arsitektur jaringan saraf tiruan, kita akan mempelajari ini. Pada dasarnya, jaringan saraf tiruan, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam sebuah lapisan yang disebut dengan lapisan neuron. eh, Lapisan ini atau neuron layers, neuron-neuron pada lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan yang lain. Informasi yang didapatkan pada sebuah neuron akan disampaikan ke semua lapisan-lapisan yang ada. Semua dari lapisan masukan sampai dengan lapisan keluaran melalui lapisan tersebut atau hidden layer atau layer yang tidak terlihat atau yang tersembunyi. Terus pada jaringan saraf tiruan ini ada tiga lapisan, bukanlah sebuah struktur umum karena beberapa jaringan saraf ada yang tidak memiliki lapisan tersembunyi. Jadi beberapa jaringan saraf itu mempunyai lapisan-lapisan hidden layer dan ada yang tidak memilikinya. Yang nanti akan saya sebutkan ada tiga jaringan saraf tiruan. Yang pertama adalah jaringan saraf. Ini adalah komponen yang pertama. Komponen yang adalah di sini disebutkan komponennya ada beberapa tipe saraf. Namun demikian, hampir semua memiliki komponen-komponen yang sama, seperti halnya otak manusia. Jaringan saraf juga terdiri dari beberapa neuron, dan ada hubungan antara neuron-neuron tersebut. Neuron tersebut akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya melalui ke neuron-neuron yang lain. Pada jaringan saraf, hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Informasi tersebut disimpan pada suatu nilai tertentu pada bobot tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan tentang struktur neuron pada jaringan. Jadi tetap di sini ada bobot di sini.
Ini adalah bobot atau input. Setelah itu di apa namanya di sigma ya, dijumlahkan. Dan dijumlahkan dia akan menilai fungsi aktivasi. Dia eh, pengurutan pola-polanya atau pengenalan polanya seperti apa akan terjadi di fungsi aktivasi ini. Lalu dia akan mengeluarkan bobot lagi atau berupa output. Ini adalah komponen dasar jaringan saraf tiruan. Nah, tadi ada tiga lapisan. Nah, di sini ada tiga lapisan itu yang pertama adalah jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Di dalam jaringan saraf tiruan ini ada neuron-neuron diorganisasikan dalam bentuk layer-layer. Dalam bentuk paling sederhana dari saraf-saraf tiruan dengan satu layer. Kita mempunyai sebuah input layer dari node sumber di mana informasi diproyeksi ke output layer dari neuron tapi tidak bisa sebaliknya. Dengan kata lain, jaringan ini adalah tipe feed forward. Input layer dari node sumber tidak dihitung karena tidak ada perhitungan dilakukan. Jadi begini, lapisan output dan lapisan output ini ada apa itu namanya? Dia itu single layer net. Jadi kan di sini ada neuron-neuron diorganisasikan dalam bentuk layer-layer dalam bentuk sederhana. Jadi dia dalam satu layer dia akan bisa memproduksi beberapa tipe layer seperti ini. Jadi di X1 dia akan menjadi Y1 akan bisa berada di Y1 sama Y1, YJ sama dengan YM. Jadi intinya mereka menyebar ke beberapa neuron-neuronnya. Ya, jenisnya adalah yang kedua jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net. Merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan hidden layer. Ya, ini yang termasuk ada memiliki hidden layer. Jaringan multifungsi ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan lapisan tunggal, namun pelatihannya mungkin lebih rumit. Ada beberapa khusus pelatihan pada jaringan ini lebih baik karena menunjukkan bagian-bagian jaringan memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dari lapisan tunggal karena jaringan ini tidak bisa dilatih untuk menampilkan secara benar. Jadi ini seperti lapisan tunggal tapi ini multi. Jadi ini seperti lapisan tunggal yang pertama tapi dia ditambah lagi. Jadi dia memiliki multi adalah di sini ada dua dua pola pengenalannya. Jadi di sini dari X1 sama dengan X1 ke Z1, Z2, ZZP. Dari Z1 lagi dia dikeluarkan lagi menjadi Y1, YK sama dengan YM. Jadi dia dipancarkan lagi menjadi tiga neuron atau tiga tiga apa itu namanya tiga juluran lagi. Yang ketiga adalah lapisan dengan lapisan kompetitif atau kompetitif layer net. Bentuk lapisan kompetitif merupakan jaringan saraf tiruan yang sangat besar. Interkoneksi antara neuron pada lapisan ini menunjukkan pada arsitektur sebuah jaringan yang lain. Pada jaringan ini, sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif, atau sering pula disebut dengan prinsip winner, takes all, atau yang menengah, yang mengambil semua bagiannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama untuk kelebihan. Kelebihan pertama dari JST atau jaringan saraf tiruan. Yang pertama mampu mengakuisisi pengetahuan walaupun belum ada kepastian. Yang kedua mampu melakukan generalisasi atau atraksi dari sebuah pola tertentu. Yang ketiga JST mampu menciptakan suatu pola melalui self-organize atau organizing self. Yang keempat memiliki kemampuan perhitungan secara paralel membuat proses menjadi lebih singkat. Ya, untuk yang kekurangan, kekurangannya kekurangan dari JST ya, kekurangannya mampu melakukan operasi numerik dengan presisi yang tinggi. Kurang mampunya melakukan operasi ariepatik, logika, dan simbolis apabila memiliki jumlah data yang besar akan menyebabkan proses turning menjadi lama. Ini merupakan kekurangan dan kelebihan dari proses JST. Ya, di sini adalah untuk manfaat JST dalam kehidupan. Yang pertama, manfaat dalam kehidupan sehari-hari, JST dapat digunakan sebagai identifikasi dalam kontrol. Contohnya adalah kontrol kendaraan atau natural resource management. Yang kedua, dalam pengambil keputusan video game. Contohnya adalah game chess and poker. Yang ketiga, pengenalan pola contohnya pada radar, pengenalan muka, dan pengenalan objek. Ya, makanya dari sini JST itu banyak digunakan oleh pemrograman dalam pengenalan pola untuk fungsi yang ketiga, masuk ke fungsi yang ketiga. Yang keempat adalah diagnosis medis, contohnya adalah mendeteksi suatu penyakit apa itu kanker dan jantung dan lain-lain dengan menggunakan pola yang sudah ditentukan. Ya, untuk yang selanjutnya adalah JST merupakan generasi model matematis. Apa yang dimaksud itu suatu pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana atau neuron. Sinyal dikirim di antara neuron melalui penghubung atau dendrit atau akson. Tiga, penghubung antara elemen memiliki bobot yang memiliki penambahan atau mengurangi sinyal.
Yang keempat, untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi atau biasanya nonlinear yang dikarenakan pada sebuah output. Yang kelima, eh, besar output akan dibandingkan dengan threshold. Threshold atau apa itu namanya, jumlah perenggangan. Ya, di sini saya akan mengambil sebuah studi kasus, yaitu pada sebuah kelulusan mahasiswa ya. Jadi menentukan sebuah IPK pada kelulusan sebuah mahasiswa, apa dia termasuk sudah baik atau sudah kurang begitu. Nah, yang pertama kita memiliki input. Inputnya itu adalah data mahasiswa atau nilainya, yaitu terdiri dari 3 mata kuliah. Yang pertama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Ya, penentuan polanya seperti ini. Jadi dari tiga nilai ini akan dibagi dengan tiga sel atau tiga lapisan, atau tiga dibanding tiga lah. Jadi dia eh, tiga dibagi tiga, hasilnya rata-rata seperti itu. Setelah itu, nah ini untuk penentuan polanya adalah ada tiga penentuan pola. Jika dia kalau nilainya IPK-nya kurang dari 26, maka dia termasuk buruk. Jika dia IPK-nya lebih dari 2,61, maka IPK-nya termasuk oleh cukup. Sedangkan 3 atau sampai 4 itu adalah termasuk yang baik. Jadi penentuan polanya seperti itu. Dia seperti if else dengan kondisi-kondisi tertentu, tapi kita menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang pertama, arsitekturnya seperti ini. Satu lapisan input 3 sel. Jadi satu lapisan itu menginputkan 3 nilai ini. Satu lapisan tersembunyi di jumlah ditetapkan secara random. Satu lapisan output, satu lapisan input. Jadi dari 3 ini nanti apa itu namanya, akan dilapisi oleh 3 sel ini, dan akan ditetapkan secara random. Nah, untuk selanjutnya penentuan polanya seperti ini. Polanya adalah seluruh data yang terkumpul dipisahkan menjadi 2 bagian, yaitu masukan dan keluaran atau input dan output. Yang tergolong masukan secara berurutan adalah itu nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan variabel X1, yang nilai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris the X2, terus matematika dengan X3. Yang ketiga, eh, dengan variabel dengan jumlah 25 responden yang akan dilatihkan disusun menjadi satu matriks atau P dengan ukuran 3 kali 25, dengan 25 responden sebagai data penguji dalam matriks U dengan ukuran masing 3 kali 25. Keluaran atau target yang diinginkan adalah IPK mahasiswa bersangkutan tercantum pada transkrip akademik serta menyelesaikan studi S1 atau sarjana dalam 3 pola, yaitu dari pola tadi IPK baik, buruk, dan baik, cukup, dan di sini baik, cukup, dan buruk ya. Ini merupakan 3 polanya, yaitu merupakan IPK kurang dari 2,6, lebih dari 2,6, dan lebih dari 3,1. Terus menggunakan jaringan arsitektur, yaitu menggunakan lapisan masukan yang terdiri dari 3 unit sel. Yang kedua, lapisan tersembunyi dengan jumlah unit sel yang ditentukan secara acak. Satu lapisan berjumlah 1 unit sel sebagai target. Terus pelatihan dan pengujian. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau software MATLAB yang telah disediakan. Fungsi-fungsi pelatihan dalam pengujian pada jaringan saraf tiruan dengan algoritma perambatan galat mundur atau backpropagation. Proses pelatihan dilakukan untuk mencari konfigurasi terbaik dengan cara mengubah konstanta belajar dengan cara lapisan tersembunyi secara coba-coba. Untuk meyakinkan bahwa data yang dilatih pada jaringan dikenali secara keseluruhan, maka dilakukan pengujian kembali terhadap data yang sama. Ya, di sini untuk hasil pelatihannya dibangun oleh 3 model algoritma yang digunakan pada galat. Ini adalah menggunakan konsta belajar, besaran galat, serta fungsi aktivasi untuk melakukan interaksi tercepat. Nilai dari jumlah lapisan tersembunyi dari konsta belajar diubah-ubah. Perubahan dilakukan dengan memberikan nilai tetap pada salah satu item. Pelatihan pola tercepat dengan iterasi ke-174 dengan konfigurasi JST PP sebagai berikut. Jadi ini ada 3 konsta ya, ada tiga lapisan. Yang pertama adalah jumlah sel yang tersembunyi, konsta belajar, dan besaran galat. Jadi dari sini itu dapat disimpulkan seperti ini. Jadi ini adalah data mahasiswa. Data mahasiswa itu dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Ini datanya sudah terkumpul dari 25 mahasiswa atau 25 responden. Setelah itu nilainya akan dibagi. Jadi ini ditambah dulu, setelah itu dibagi akan mendapatkan nilai rata-rata atau IPK, seperti nilai
nilai apa itu namanya, nilai pada umumnya. Setelah itu dia apakah dia termasuk baik atau buruk dengan target seperti ini. Target 1,0, 1,111, 1,111, jika dia IPK-nya 2, ini kan 2,5 berarti dia kurang dari 2,6 berarti dia termasuk buruk. Cukup lagi dengan ini 2,95, 2,95 kan di atas 2,61 atau 2,60 tapi di bawah 3,1, maka dia termasuk cukup karena cukup di range seperti itu. Dan ini adalah yang baik, ini contohnya seperti 3,52 karena dia sudah di atas 3,1 maka dia termasuk dengan baik. Seperti itu dia jadi kesimpulannya dia bisa mengetahui apakah IPK ini termasuk nilai yang sudah cukup baik atau kurang, cukup baik atau buruk begitu. Menggunakan metode JST itu dengan pola seperti tadi, pengenalan IPK mulai dari yang buruk, cukup, dan baik. Terus kemudian eh kan ada nilai apa itu namanya, KSB atau nilai atau galannya itu. Jadi kalau dia tidak ada KJST atau apa itu namanya, ketepatan jaringan saraf tiruan, jadi apakah dia nilainya benar atau salah, maka dia akan memberikan suatu angka. Contohnya seperti ini. 5,6 2,57 2,57 kan kurang dari 61, dia termasuk buruk. Apakah ini sudah termasuk? Jadi apakah kriteria 2,6 ini benar sudah memasuki kriteria buruk? Oh, dia benar, berarti dia benar seperti ini. Terus seperti ini, yang kedua ini contoh yang salah. 2,541 dia itu termasuk termasuk buruk. Apakah salah? Dia kan seharusnya kan termasuk benar karena dia apa itu di 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 pas di 2,51 seperti itu. Oh, maaf. Jadi pada dasarnya pada nilai ini adalah pencocokan antara hasil pengujian yaitu KSB dan KJST seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.